Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, bersama lagi di channel saya dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik pro maupun yang kontra. Sobat-sobat, coba sobat-sobat baca ya screenshot yang saya tayangkan di layar. Itu adalah komen dari salah satu komentator yang kontra sobat-sobat terhadap apa yang saya sampaikan. Ya, saya agak sedikit kesulitan memahami komen-komennya ya. Dan sering rancu ya, terbolak-balik, kemudian suka menambah-nambahkan ya, artinya apa yang tidak saya katakan dia tulis sebagai perkataan saya di komen dia, sobat-sobat ya. Dan di komen ini sobat-sobat dia mengangkat ya surat An-Najm ayat 39 ya. Nah, dia mengatakan surat itu tidak berbicara tentang boleh tidaknya atau tentang kirim pahala bacaan Al-Quran. Dia bilang tidak berbicara masalah itu. Nah, ini sobat-sobat, sebenarnya dia sudah menjawab ya. Apa yang saya masalahkan? Bahwa kiriman pahala bacaan Al-Quran tidak bermanfaat bagi mayit. Ya, Imam Syafi'i mengatakan juga tidak sampai. Ya. Nah, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan ini. Ya, di surat An-Najm ayat 39 yang di situ firman Allah mengatakan bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang telah dilakukannya. Nah, artinya kalau ingin Al-Quran ini bermanfaat ya, dan dia mendapat pahala, maka dia harus melakukan interaksi dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan kemudian mengamalkannya. Nah, jika ya seseorang atau kita berinteraksi dengan Al-Quran, nah nanti Al-Quran akan bermanfaat untuk ya menolong kita, baik di alam kubur, alam barzah, maupun nanti di akhirat, di yaumil akhir. Akan tetapi selama kita hidup, kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran ya. Kita tidak pernah membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, maka ya pahala bacaan Al-Quran itu tidak ada manfaatnya. Itu juga kalau yang dilakukan itu berpahala, memang berpahala, ada pahalanya. Karena yang berhubungan dengan pahala harus berdasarkan dalil. Ya, harus ditentukan oleh Allah bahwa amal ibadah yang kita lakukan berpahala. Untuk
untuk amalan berpahala, tentu saja yang pertama harus sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Kalau tidak ada dasarnya di keduanya, maka itu termasuk amalan bid'ah, amalan yang ditolak oleh Nabi dan masuk dalam kesesatan. Nah, apakah Nabi, para sahabat pernah melakukan kirim bacaan pahala untuk orang yang sudah mati? Tidak ada satu hadis pun yang memberikan info semacam ini. Apakah mereka tidak mampu? Apakah Nabi tidak mampu? Tidak bisa. Sahabat tidak mampu, tidak bisa melakukan itu. Sangat bisa, sangat mudah. Karena ini tidak berhubungan dengan teknologi. Nah, kenapa tidak dilakukan? Karena ya memang tidak ada perintahnya dari Allah. Karena kalau ada perintah, maka Nabi akan melakukannya, dan jika Nabi melakukannya, itu menjadi contoh bagi umatnya untuk melakukan. Tetapi ini tidak ada. Ya. Sebenarnya di ayat sebelumnya di surat An-Najm itu menjelaskan orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, apakah kita merasa kelebihan pahala sehingga pahala itu dikirim-kirimkan? Ya. Nah, kemudian ini yang aneh, dan ini yang selalu saya bilang terbolak-balik menjadi hujah, menjadi argumentasi, tetapi ini cocok logi. Ya, dia mengatakan, ayo hadirkan, ya, bahwa mengirim pahala bacaan tidak sampah. Ini kan berarti dia mencari larangan dari sebuah amal ibadah. Padahal amal ibadah itu yang harus ada, yang harus dicari adalah dalil perintahnya di Al-Quran, sunnahnya di Nabi. Nah, sebaliknya masalah dunia, ya, yang dicari adalah tidaknya, atau dengan kata lain larangannya. Karena seluruh ibadah dilarang, haram, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Setiap masalah dunia itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi jangan terbolak-balik. Amal ibadah minta dalil yang menidakkan, yang melarangnya. Sementara masalah dunia, ya, mencari perintahnya. Kan ini terbolak-balik. Kalau kita melakukan sesuatu amal ibadah, karena amal ibadah yang kita lakukan tidak ada larangannya, ini bisa kacau, bisa hancur sunnah Nabi. Ya, orang akan mengatakan, ya boleh dong kalau saya membaca Al-Quran sampai joget-joget, toh tidak ada larangannya. Iya kan? Nah, makanya ya, amal ibadah yang harus ada, yang harus dicari adalah dalil perintahnya. Sementara masalah dunia berhubungan dengan muamalah, yang dicari, yang harus ada adalah dalil larangannya. Ya, akun ini menamakan dirinya An-Nasir, ya. Tetapi
ya komen-komennya, ya saya melihat ada kerancuan berpikir pada dirinya, ada kesalahan berlogika. Ya, mungkin ini akibat dari sudah ya kronisnya amalan TBC yang dia lakukan, ya, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat, sehingga dia tertutup ya cara berpikirnya untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Ya, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.